Sai sahapon rohaku non diperbadiai coro dibangan rohaku sai hingani diriki Ampuni las ni rohaki Ai hibur elehan rasa diriki. Kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan nafas hidup bagi kami. Engkau menemani kami di saat kami beristirahat di malam hari dan juga di pagi hari ya Tuhan. Engkau memberikan nafas kehidupan dan membangunkan kami untuk menikmati hari ini yang akan Kau berikan. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami juga akan menerima firman-Mu yang akan menjadi perenungan untuk kehidupan kami. Kiranya melalui firman-Mu ini yang akan semakin membuahkan kami mengenal Engkau dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan melalui firman-Mu ini kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong dan membimbing kami, supaya kami semakin lebih mengerti apa yang akan menjadi perenungan bagi kami pada hari ini. Berkatilah hati dan pikiran kami bagi jemaat-Mu yang akan menerima firman-Mu, dan kiranya Engkau yang tetap terus menjadi guru agung di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari 1 Korintus 3 ayat 16. Dang dibotohamu joro ni debata hamu, jalaton di ni debata maringanan di bagasan hamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Melalui firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang bait Allah dan tubuh, di mana Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus bahwa kehidupan spiritualitas kerohanian kita sebagai pengikut Kristus diibaratkan adalah sebuah tempat. Dan tempat yang dimaksud adalah tempat yang kudus. Kudus yang dimaksud di sini bukan menjadi orang yang tidak berdosa atau orang yang sempurna, namun kudus di sini adalah orang yang mau memberikan hatinya untuk tetap setia dan bersekutu kepada Tuhan. Dan di dalam perumpamaan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka mengarahkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka diingatkan terus bahwa tubuh mereka adalah bait Allah, bahwa kehidupan yang mereka jalani adalah bait Allah. Berbicara tentang bait Allah dalam perspektif kita yang sering sekali menjadi gambaran kita secara umum adalah gereja, di mana gereja itu tempat kita bersekutu, tempat hari Minggu atau hari-hari perayaan besar seperti Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan lain sebagainya, di mana kita memberikan waktu kita hanya beberapa jam, kita duduk, kita bernyanyi, kita mengungkapkan doa, dan itu hanya ritual saja. Yang menjadi panutan ataupun yang ditekankan oleh Paulus di sini adalah hidup kita panutan. Tubuh kita yang adalah tempat bait Allah itu adalah panutan bagi kita sendiri. Sehingga di dalam renungan yang dituliskan oleh Paulus, ketika satu orang Kristen, umat Tuhan, bergabung bersama dengan semua umat Tuhan di dalam satu komunitas yang disebut dengan jemaat atau anggota jemaat, kita di sini perlu hidup di dalam kesatuan, persatuan yang saling menghidupkan identitas kerohanian kita. Identitas kerohanian yang seperti apa? Identitas kerohanian yang memelihara kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.
Dan yang pasti umat Allah di sini, yaitu jemaat atau anggota jemaat, tidak boleh berpartisipasi atau bertoleransi dalam kejahatan yang lazim ada di sekitar atau di dalam kemasyarakatan kita. Contohnya korupsi atau judi online atau hal-hal lain, kejahatan-kejahatan sosial yang harusnya kita bersama-sama, kita bersatu untuk memperjuangkan ini tidak lagi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya kita menjadi panutan bagi banyak orang. Kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Dan kita di sini ditekankan juga Paulus bahwa kita memiliki misi. Kristus datang ke dunia ini memiliki visi dan misi untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita layak untuk dekat dan juga memiliki hubungan yang sangat dekat kepada Tuhan, sehingga perangai kita juga ikut melakukan visi dan misi Allah, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Gereja dibangun untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia, sehingga pemberitaan tentang Kristus, ajakan-ajakan untuk mendekatkan diri kepada Kristus, itu adalah misi dari gereja, di mana kita diajak keluar untuk masuk ke dalam terang Allah. Itulah gereja. Dan di sini kita harus bersatu menghidupkan apa yang Yesus ajarkan ketika Dia hidup di dunia, yang Tuhan Yesus ajarkan di dunia ini di dalam pelayanannya adalah hidup memanusiakan manusia. Di saat kita bersama-sama memerangi atau bersama-sama kita bersatu untuk melawan kejahatan-kejahatan yang lazim dilakukan oleh banyak orang di luar dari pengikut Kristus, di sini kita sudah memanusiakan manusia dan kita sudah melakukan apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah menjadikan diri kita adalah bait Allah. Nah, banyak hal yang perlu kita pahami, kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita, ternyata itu juga menjadi perangai kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen yang terjebak dan juga malah mengikuti apa yang menjadi tren kejahatan sosial. Namun di sisi lain kita juga rajin di dalam ritual keagamaan kita, atau kita rajin dalam ritual kekristenan kita. Namun Tuhan menginginkan agar kita melakukan hal yang sama, yaitu di dalam gereja kita bersatu untuk memerangi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang, dan di luar gereja kita pun bersatu untuk menjadikan diri kita teladan bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah memanusiakan manusia, kita membangun dan mendorong kualitas hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita terdorong diri kita ini, tubuh kita ini untuk menghidupkan kehidupan yang dekat sekali dengan Tuhan. Dan pastinya ketika kita menginginkan kita menjadi sahabat Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, pastinya keinginan dari tubuh kita yaitu menjauhi kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini. Sehingga jelaslah apa yang dikatakan Paulus dalam firman Tuhan, benar bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Kita diminta oleh Tuhan untuk menjauhi kejahatan-kejahatan dan mendekatkan tubuh kita kepada Tuhan. Bukan hanya dari ritual keagamaan kita saja, tapi tubuh ini harus juga semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada saat ini mengingatkan kami ketika kami diajak dan diundang untuk mendekatkan diri secara spiritualitas, kebangunan rohani dari dalam diri kami. Engkau juga ya Tuhan menginginkan tubuh kami ini ya Tuhan dekat kepadamu. Engkau Tuhan yang menolong kami dan menguatkan kami agar melalui anggota tubuh kami dapat memuliakan Engkau. Melalui mulut kami ya Tuhan, kami dapat berbicara
untuk saling membangun satu sama lain. Jangan biarkan kami ya Tuhan terlena untuk mengungkit masa lalu atau aib orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan Engkau biarkan kami ya Tuhan, tangan kami merampas ataupun melakukan kejahatan yang tidak Engkau sukai. Jangan biarkan kaki kami melangkah ya Tuhan ke tempat yang tidak Engkau kehendaki. Namun tuntunan Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam diri kami ya Tuhan, inilah yang kami minta, agar Engkau yang menolong dan menguatkan seluruh anggota tubuh kami. Mulut kami ya Tuhan kami pakai untuk membangun sesuatu hal yang baik di dalam diri kami dan kepada orang lain. Begitu juga dengan tangan kami ya Tuhan, kami dapat melakukan sesuatu hal yang membangun dan juga memuliakan Engkau, sehingga dapat kami pergunakan ya Tuhan sebagai pelayanan. Begitu juga dengan kaki kami ya Tuhan, kami melangkah ke tempat yang memuliakan Engkau di dalam ibadah-ibadah ataupun ke tempat-tempat yang membuat hidup kami semakin dekat kepadamu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang mendengarkan, agar hidup kami semakin lebih baik, kami semakin mendapatkan damai sejahtera yang telah Engkau janjikan, sehingga hati kami terdorong untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Bapa di sorga, berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah kegiatan mereka, kehidupan pribadi lepas pribadi, dan juga keluarga lepas keluarga. Tolonglah mereka Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Engkau juga Tuhan yang memberikan kebaikan daripadamu ya Tuhan, yang menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing, baik dari pekerjaan, talenta, dan segala apapun. Baik juga pergumulan kami ya Tuhan, kiranya itu juga menjadi berkat bagi kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, dan begitu juga dengan seluruh anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkannya dan memulihkan. Dan kiranya Engkau juga ya Tuhan yang menguatkan keluarga yang masih menopang anggota keluarga yang membutuhkan mereka ya Tuhan. Bapa, terpuji dan termulia Engkau dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.